sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Semoga ini bukan hanya sekedar nyanyian ya saudara-saudara, tapi menjadi satu kenyataan. Mau iring Yesus walau menderita. Menderita di sini yang dimaksud adalah menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri itu menderita, tidak mudah. Ya, berkali-kali saya katakan, kalau sekedar rajin ke gereja, tidak sulit. Ikut kegiatan dalam pelayanan di gereja juga tidak sulit, ya. Tapi mau menyangkal diri itu sulit, saudara. Tahu Bapak Ibu arti menyangkal diri? Menyangkal diri itu berkata tidak kepada keinginan-keinginan kita, seandainya keinginan-keinginan kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sebaliknya berkata iya kepada keinginan Tuhan, sekalipun keinginan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan kita. Itu namanya menyangkal diri. Itu menderita, itu tidak mudah, saudara sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ayo jangan cuma sekedar rajin ke gereja, jangan cuma sekedar ikut pelayanan di gereja, tapi jadilah orang-orang yang menyangkal diri. Ya. Baru Bapak berkenan kepada kita, saudara sekalian. Puji Tuhan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kita semua yang sudah hadir dalam renungan malam. Saya bersyukur oleh karena kasih Tuhan bisa jumpa lagi malam ini untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi saudara-saudara pembahasan kita mengenai ketekunan. Dan kita sudah sampai pada ketekunan yang ke-11, ya. Ketekunan yang ke-11 adalah tekun dalam perlombaan rohani. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 12 ayat 1. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Baik, sebelum dipaparkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, berikanlah firman-Mu kepada kami Tuhan untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Urapilah dan pakailah hamba-Mu untuk memaparkan firman-Mu ini, sehingga menjadi berkat bagi semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Roh Kudus memampukan kami kiranya untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, untuk kami dapat menyukakan hati Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 12 ayat 1 berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba, perhatikan, dan berlomba dengan tekun. Ya, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara dan saya saat ini dimasukkan ke dalam perlombaan rohani ini oleh Tuhan. Ya, sadarkah saudara-saudara? Nah, kita seringkali tidak sadar kalau kita sedang bertanding. Makanya saudara, banyak orang Kristen berleha-leha, santai terus, kurang bergairah, kurang berusaha untuk mencapai target. Ya, apa targetnya saudara-saudara? Hidup berkenan kepada Tuhan. Target kita adalah menyenangkan Tuhan. Target kita adalah kekudusan. Dan target kita yang paling indah adalah kalau nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Itu saudara-saudara. Nah, jadi mari kita berlomba. Ya, saudara-saudara. Jangan berhenti dalam perlombaan rohani ini. Terus jalan, terus maju. Saudara dan saya saat ini sedang berlomba. Ya, sedang berlomba. Bukan untuk kesombongan. Ya, saudara-saudara, kita berlomba ini dalam pengertian, ayo kita berlomba dalam menyenangkan Tuhan. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Kalau sudah melihat ada orang yang hidupnya sungguh luar biasa, dia menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita kejar. Kita pun harus seperti itu, kalau bisa lebih lagi. Itu namanya berlomba secara rohani. Kalau kita melihat ada orang, saudara, berkorban bagi Tuhan, gak hitung-hitungan, gak sayang-sayang, gak pelit. Wah, luar biasa. Nah, mestinya kita juga mengejar, saudara-saudara, untuk kita lebih lagi. Minimal sama dengan dia. Kalau bisa, lebih lagi, saudara sekalian. Itu namanya berlomba. Ya. Terus, kalau saudara melihat ada orang yang jam doanya luar biasa, senang doa, ya, hidupnya jadi panutan. Nah, saudara, kejar, kita pun harus seperti itu. Kalau bisa lebih lagi. Itu namanya berlomba dalam perlombaan rohani. Gitu, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita melihat kiri, kanan, depan, belakang, saudara-saudara, orang-orang sekitar kita adalah orang-orang yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, jangan mau kalah. Saudara-saudara harus kejar. Ya. Usahakan sampai saudara juga punya iman yang seperti orang itu, bahkan lebih lagi. Saudara-saudara, jangan bersantai-santai ikut Tuhan. Banyak orang Kristen ikut Tuhan itu bukan berlomba dalam perlombaan rohani, maunya berkat melulu, yang dikejar cuma mujizat melulu. Berkat dan mujizat itu belakangan, sekarang nih berlomba, berjuang sekuat tenaga, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat, kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12 ini yang dinasehatkan Rasul Paulus kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. Tapi kalau ayat ini dimuat dalam Alkitab, ini juga ayat untuk kita, saudara-saudara. Bunyinya begini. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah. Nah, dengar baik-baik. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman sama dengan pertandingan rohani. Dan rebutlah hidup yang kekal,
Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudara. Di sini Paulus mengingatkan Timotius bahwa dia harus bertanding dalam pertandingan iman. Ya, untuk akhirnya merebut hidup yang kekal. Jadi saudara, marilah kita juga bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mendengar ada berbagai macam jenis pertandingan ya. Ada pertandingan balap lari. Ada pertandingan lempar lembing. Ada pertandingan renang. Ya, saudara-saudara. Banyak lagi saudara-saudara yang namanya pertandingan dalam dunia olahraga. Ya. Tapi secara rohani juga ada pertandingannya. Begitu. Nah, sekarang ini saudara dan saya sedang ada di dalam pertandingan rohani itu. Begitu, saudara-saudara. Jadi kalau begitu jangan santai. Ayo bertanding. Ayo bergairah. Saudara-saudara, kejar sasaran yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Yaitu ujungnya bertemu dengan Kristus. Ya, saudara sekalian, untuk apa saudara kita rajin ke gereja ya? Kalau ujungnya tidak ketemu Kristus, buat apa? Saudara, buat apa kita beragama Kristen kalau ujungnya tidak ketemu Kristus? Buat apa? Nggak ada guna. Saudara-saudara. Buat apa saudara memberi ini, memberi itu, sumbang ini, sumbang itu. Tapi kalau ujungnya tidak ketemu Yesus, semuanya sia-sia saudara-saudara. Nah, itu sebabnya supaya kita ketemu Yesus, kita harus bertanding dalam iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Artinya, rebutlah kondisi di sorga dengan kita memandang Tuhan, ketemu Yesus muka dengan muka. Nah, itu maksud firman Tuhan, saudara sekalian. Bapak Ibu mau ketemu Yesus? Harus mau dong, saya rindu. Nah, untuk ketemu Yesus itu kita harus berlomba dalam perlombaan rohani. Kita harus bertanding di dalam pertandingan iman, saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat satu ayat dalam 2 Timotius. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Waduh, saudara. Ini firman Tuhan memberikan contoh prajurit. Prajurit itu dituntut harus berkenan kepada komandannya. Ya. Nah, supaya berkenan di hadapan komandannya, maka seorang prajurit harus berjuang betul-betul, menjaga diri, menjaga kelakuan, kemudian juga melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara, supaya dinilai baik oleh atasannya, oleh komandannya. Ya, saudara-saudara. Nah, demikian juga saudara dan saya. Ayo Bapak Ibu kita berlomba, terus berlomba, sampai kita dapat membuat hati Tuhan berkenan kepada kita. Begitu. Sadarkah kita akan hal ini, saudara-saudara? Kita ini seringkali kurang sadar, bahkan tidak sadar, kalau kita sedang dalam pertandingan iman. Jadi hidup kita seenak-enaknya sendiri, semau-maunya sendiri. Ya, tidak berjaga-jaga, tidak dekat dengan Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan. Hatinya, saudara, jarang bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara, kehidupan seperti ini
bagaimana bisa mencapai finish dari pertandingan rohani itu? Gak mungkin. Dan akhirnya bagaimana? Ya ditinggalkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Yesus datang, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang santai, yang tidak rindu Tuhan, orang-orang yang hidup serampangan, ya ditinggalkan, saudara-saudara. Bapak Ibu jangan sampai mau ditinggalkan ya. Jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan, saudara. Celaka besar kalau kita ketinggalan. Sungguh, saudara. Sementara Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dengan orang-orang kudusnya yang berhasil finish dalam pertandingan rohani. Lah kita ketinggalan. Celaka besar, saudara sekalian. Sungguh celaka besar. Kita akan menghadapi masa yang sangat mengerikan. Ya. Karena kita ketinggalan. Masa yang mengerikan itu adalah masa antikristus, saudara-saudara. Di mana aniaya dan siksaannya luar biasa, hebat. Nah, jangan sampai saudara-saudara terkena kepada kondisi seperti itu, masuk dalam zaman antikristus lalu disiksa hebat. Ya. Nanti saudara-saudara di zaman antikristus kita dipaksa untuk menyangkal Yesus. Dan kalau kita menyangkal Yesus, kita binasa, saudara. Itulah sebabnya saudara jangan santai. Ayo Bapak Ibu, kita bergairah. Ingat kita ini sedang ada dalam pertandingan rohani. Kita sedang bertanding. Usahakan kita unggul dari orang lain gitu loh saudara-saudara. Ya unggul dalam tanda kutip, bukan untuk sombong-sombongan. Tidak. Tapi dalam pengertian untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu saudara-saudara. Dan orang yang dia mengerti betul arti dari menyenangkan Tuhan, justru dia tidak ingin dipuja-puji orang. Dia tidak ingin, saudara, dia disanjung-sanjung orang. Ya, dia hanya ingin disanjung Tuhan. Dia hanya ingin dipuji Tuhan. Buat apa dipuji manusia? Sebab manusia hari ini memuji, besok lusa bisa menghujat. Maka itu saudara-saudara, carilah kepujian yang datang dari Allah. Dan kalau Allah memuji kita, itulah pujian yang sebenarnya yang harus kita perlukan. Yang harus kita dapatkan karena kita memerlukannya. Ya, puji Tuhan. Oke, sekarang lihat ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata begini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Mau menang dalam bertanding. Mau kan? Nah, kita mengatakan ia harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau pertandingannya adalah pertandingan di dunia ini, yaitu pertandingan olahraga. Tapi pertandingan kita bukanlah pertandingan olahraga, bukan pertandingan jasmani, tidak. Pertandingan kita adalah pertandingan secara rohani, saudara sekalian. Ya, mengerti Bapak Ibu ya? Nah, jadi ayo kita bertanding. Kita harus bertanding. Dan lihat di sana, apabila seorang olahragawan itu bertanding, ia akan menuruti peraturan-peraturan olahraga. Oh, jadi ada peraturannya, saudara-saudara. Ada demikian juga kita ini sedang berlomba di dalam perlombaan rohani. Jadi yang harus kita perhatikan adalah peraturan-peraturan Tuhan, gitu loh. Bisa mengerti, saudara? Seorang olahragawan dalam bertanding lalu dia tidak memperhatikan peraturan olahraga, ya istilahnya didiskualifikasi, ya, dikeluarkan, dan kalaupun menang pasti kemenangannya dibatalkan. Jadi tidak boleh pakai aturan sendiri dalam bertanding, harus memakai peraturan olahraga yang sudah ditetapkan, saudara-saudara. Misalnya nih, olahraga bulu tangkis itu hitungan angkanya berakhir pada angka 21, saudara-saudara. Nah, saudara lagi bertanding nih, ya, saudara sedang bertanding, lalu saudara berkata,
Saya ingin pertandingan ini berakhir di angka 15. Bagaimana saudara? Walaupun saudara mencapai angka 15 lebih dulu dari lawan saudara, kemenangan saudara tidak sah. Sebab yang benar adalah 21. Seperti itu saudara-saudara. Ya, pertandingan tinju saudara. Itu ada peraturannya. Orang boleh memukul sekitar wajah, ya. Tapi tidak boleh memukul bagian perut terus menerus, nggak boleh. Itu ada peraturannya saudara-saudara. Terus dalam bertinju, tinju biasa itu tidak boleh menendang. Tapi kalau orang bertinju, bertanding dalam pertandingan tinju lalu dia menendang, walaupun lawan jatuh, kemenangan saudara tidak disahkan dan tidak akan diberikan kemenangan, ya, kepada saudara yang sedang bertanding itu, kepada petinju yang sedang bertanding itu, saudara-saudara. Jadi dalam bertanding itu ada peraturan-peraturan yang harus ditaati, baru sah kemenangannya. Begitu saudara. Demikian juga dalam pertandingan rohani, ada peraturan-peraturannya. Apa tuh peraturannya? Firman Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mengikuti peraturan firman Tuhan sampai finish, maka saudara-saudara kita beroleh mahkota untuk ketemu Bapa di surga. Ya, dan kita ditetapkan oleh Bapa sebagai juara. Gitu loh. Maka itu saudara sekalian, yuk mulai hari ini dan seterusnya kita harus memperhatikan peraturan-peraturan firman Tuhan yang diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, tanpa peraturan-peraturan Tuhan, kacau hidup ini. Pertandingan juga saudara-saudara ya, di dunia sekuler, kalau tidak ada peraturan, kacau. Gak jelas peraturannya bagaimana. Akhir dari satu pertandingan itu harus seperti apa, gak jelas. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sekali lagi, kacau yang begitu. Nah, demikian juga kalau orang, saudara-saudara ya, orang Kristen maksudnya, peraturan Tuhan sudah ditentukan, tapi dia pakai aturan sendiri. Ya kacau, saudara sekalian. Nah, kita tidak akan pernah sampai kepada finishnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita ini sedang bertanding di dalam pertandingan rohani. Peraturan-peraturannya sudah dituruti belum? Firman Tuhannya sudah dituruti belum? Perintah-perintah Tuhannya sudah dijalankan belum? Kita sedang berlomba, Bapak Ibu. Ya. Suruhan Tuhan harus begini, harus begitu, sudah dilakukan apa belum? Ini penting, saudara sekalian. Ya. Nah, jadi mulai hari ini dan seterusnya, mari kita perhatikan peraturan-peraturan dalam pertandingan rohani. Itu. Apa peraturannya? Ya ini firman Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan ini adalah aturannya dari pertandingan rohani. Inilah, saudara-saudara, peraturannya ini. Peraturannya ini, Alkitab. Ya? Peraturan-peraturan pertandingan rohani. Itulah firman Allah. Perhatikan. Makanya baca firman Tuhan. Selidiki firman Tuhan, pelajari firman Tuhan. Jadi kita tahu peraturan-peraturan pertandingan rohani itu seperti apa. Begitu, saudara-saudara. Ya, oke. Kiranya firman Tuhan malam ini menjadi berkat bagi saudara. Maju terus dalam Tuhan. Dan mari kita terus berlomba, bertanding. Yang tujuannya untuk kita sampai kepada finish. Itu hidup yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Ya, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami melakukannya. Urapilah dan mampukan kami Tuhan. Setiap hari oleh Roh Kudus-Mu. Untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Sehingga kami dapat menyukakan hati Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Bila ada yang sakit, jadilah sembuh oleh kuasa Tuhan. Yang mengalami beban berat, permasalahan, dalam nama Yesus ditolong Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan.
Pakailah kami seturut kehendak-Mu Bapa, karena kami ingin membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mampu kami untuk mewujudkan kerinduan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, itulah saudara-saudara renungan malam kita untuk hari ini, hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Besok pagi kita jumpa lagi 5:30 dalam doa pagi. Sekarang saya ucapkan selamat beristirahat, selamat malam ya saudara-saudara. Besok pagi kita bangun untuk berdoa pagi pukul 5:30. Saya ucapkan selamat beristirahat. Dan jangan lupa saudara, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.